Baik, selamat datang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan cara menghitung financial distress menggunakan indikator Altman Z-score. Baik, sebelum menghitung financial distress, teman-teman saya sarankan untuk melengkapi atau mentabulasi dulu data-data yang telah saya highlight warna kuning ini agar bisa memudahkan saat kalkulasinya nanti. Untuk cara pengambilannya saya contohkan menggunakan perusahaan ADRO tahun 2023. Baik, untuk aset lancar, teman-teman bisa buka laporan keuangan dan buka bagian neraca ya. Nah, di sini ada total aset lancar, kemudian untuk liabilitas jangka pendek itu juga sama, ada di liabilitas jangka pendek, ada di neraca. Nah, kemudian untuk saldo laba bisa dibuka bagian ekuitas, saldo laba ini ditambahkan ya, dicadangkan, dan yang belum dicadangkan ini. Kemudian untuk laba usaha bisa dibuka bagian laporan laba rugi bagian laba usaha. Nah, untuk laba usaha ini ada catatan ya. Untuk laba usaha itu namanya bervariasi. Ada EBIT atau earning before interest and tax, ada laba usaha. Nah, jadi sama saja laba usaha. Kemudian selanjutnya ada aset. Ini bisa ditemukan di neraca, di total liabilitas dan ekuitas, atau di total aset bagian sini. Selanjutnya liabilitas, ini ada juga di neraca, total liabilitas. Kemudian untuk total pendapatan, itu juga bisa itu ditemukan di laba rugi ya, di paling atas ini pendapatan usaha. Kemudian selanjutnya saham beredar. Nah, untuk saham beredar ini teman-teman bisa masukkan pencarian ya, pencarian dengan keyword modal saham. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, dan saham beredar bisa ditemukan di bagian sini. Baik, setelahnya close price dan adjusted close price ini sama saja. Teman-teman bisa buka laporan tahunan ya, laporan tahunan dan atau laporan annual report. Nah, teman-teman bisa mencari atau men-search dengan keyword harga saham. Kira-kira data yang ditampilkan akan seperti ini, diambil yang end period dan kuartal keempat. Jadi yang ini yang diambil. Baik, setelah data-data lengkap ditabulasi, selanjutnya menghitung modal kerja. Rumusnya itu aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek. Kemudian untuk liabilitas IDR, nah ini juga catatan bagi teman-teman ya. Jika teman-teman meneliti perusahaan yang memiliki mata uang selain rupiah, itu yang liabilitas IDR ini harus dikonversikan ke rupiah agar kita bisa kalkulasikan dengan equity market value yang rupiah. Baik, selanjutnya equity market value ini saham beredar dikali dengan adjusted close price ya. Nah, kira-kira ini seperti ini hasilnya. Baik, selanjutnya menghitung financial distress-nya. Nah, di sini ada X1 sampai X5. Untuk perhitungannya saya menggunakan rujukan dari Binus University ya. Nah, di sini ada websitenya. Kira-kira rumus yang dipakai seperti ini. Nah, untuk X1 itu adalah modal kerja neto dibagi dengan total aset. Nah, di sini sama ya. Modal kerja dibagi dengan total aset. Kemudian untuk X2 itu menggunakan saldo laba ya. Saldo laba dibagi dengan total aset. Nah, di sini juga sama ya. Saldo laba dibagi dengan total aset. Kemudian yang X3 itu laba usaha. Laba usaha ya EBIT dibagi dengan total aset. Kemudian selanjutnya itu nilai pasar ekuitas dibagi dengan nilai buku ekuitas, liabilitas. Jadi di sini sama ya teman-teman. Nilai pasar ekuitas dibagi dengan nilai buku liabilitas. Nah, kira-kira perhitungannya seperti ini. Yang terakhir X5 itu rumusnya penjualan dibagi dengan total aset. Nah, di sini juga sama ya. Penjualan atau pendapatan dibagi dengan total asetnya. Nah, kira-kira perhitungan X-nya seperti itu. Untuk financial distress-nya, teman-teman tinggal samakan yang ada di rumus ini ya teman-teman. Nah, setelah sudah diinput seperti ini, kira-kira hasilnya seperti ini. Kalau pakai Excel ini tinggal geser ke bawah atau geser ke atas ya, itu nilainya akan sama saja. Nah, sebenarnya perhitungan financial distress itu mudah ya teman-teman ya. Hanya saja data yang dibutuhkan itu cukup banyak, jadi membutuhkan banyak waktu untuk kalkulasinya. Jika teman-teman membutuhkan bantuan
penginputan data bisa hubungi saya ya. Nah, jadi kira-kira videonya seperti ini. Semoga bisa membantu teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Jadi sekian, terima kasih.